CNBC Indonesia dan juga hadirin yang sudah bersama kami di Anjungan Sarinah, Jakarta. Selamat datang bersama kami di Top Women Fest 2024. Ini adalah sebuah acara tahunan CNBC Indonesia sebagai ruang diskusi dan juga apresiasi bagi wanita-wanita hebat Indonesia. Dan tahun ini kami akan mengusung tema Inspiring Women, Inspire the World, dan berfokus pada wanita sukses dalam berkarir dan juga breaking barrier, namun tetap mementingkan dan juga menyayangi diri kita sendiri. Self love, ini sangat penting sekali. Dan bersama saya Maggie Kalista yang akan memandu jalannya Top Women Fest 2024 kali ini. Ya, hari ini kita akan siap menyimak dialog inspiratif bersama dengan para tokoh-tokoh wanita yang aktif menciptakan perubahan positif dan tentunya juga berkontribusi langsung dalam bidang karirnya serta dalam pelayanan masyarakat. Dan selain itu yang tidak kalah spesialnya, nanti akan juga ada penampilan dari penyanyi muda favorit Indonesia, Hanin Dia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya, dan tentu acara ini berlangsung dengan lancar berkat dukungan dari PT Bank Negara Indonesia Tbk dan juga PT Bayan Resources Tbk. Namun sebelum kita memulai jalannya acara, kita akan simak bersama opening speech dari Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Estiarti Haryani. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan tentunya salam bahagia bagi kita semua yang sangat saya hormati, banggakan. Semua yang hadir di sini, terutama Direktur CNBC Indonesia, Bapak Santa Churanggana, dan seluruh pemimpin redaksi CNBC Indonesia, serta pastinya seluruh yang hadir di Sarinah sore hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di suasana yang nyaman ini kita berkumpul bersama untuk sharing dan saling menguatkan bagaimana peran wanita dalam konteks mendukung pembangunan Indonesia. Teman-teman sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang sebagai pesan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia, izinkan saya untuk memberikan satu bait pantun untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan disampaikan kata cakep gitu ya, mudah-mudahan cakep juga isinya. Pergi ke pasar di akhir minggu. Oke. Jangan lupa beli mangga kue nih. Assalamualaikum saya ucapkan untuk semua wanita hebat yang ada di sini. Baik teman-teman semua, saya menyapa teman-teman supaya kita serasa segenerasi. Menyikapi kondisi saat ini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, maka bagaimana pentingnya peran wanita di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dimaksud. Termasuk juga sektor ketenagakerjaan. Maka dalam konteks ini kita hadir bersama mayoritas para Gen Z, ini tentu yang akan berperan. Karena apa? Saat ini Indonesia, alhamdulillah, kita mendapatkan bonus demografi. Artinya, penduduk usia produktif itu mendominasi di dalam angkatan kerja Indonesia. Maka kita pun harus mengisi posisi itu. Bagaimana kita berperan, bagaimana kita mengisi, bagaimana kita juga bisa mengoptimalisasi peran kita masing-masing. Maka kata kuncinya adalah jangan lupakan edukasi. Kemudahan aksesibilitas dalam kita mendapatkan pendidikan formal, termasuk kami di Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan bagi teman-teman semua, adik-adikku semua untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan di balai-balai yang ada di seluruh Indonesia. Maka dalam kesempatan ini juga satu forum yang sangat strategis yang dimediasi oleh CNBC, bagaimana masyarakat itu tahu dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kami mewakili Ibu Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia itu ada balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Sehingga teman-teman semua adik-adikku sekalian gunakan kesempatan itu dan tidak berbayar. Itu pertama.
Kedua, manakala sudah memasuki dunia kerja, maka teman-teman semua dilindungi dengan adanya keputusan Menteri Ketenagakerjaan supaya kita dalam bekerja itu dalam kenyamanan dan juga sehat. Sudah ada aturan yang mewadahi dan juga dipedomani untuk seluruh stakeholders. Kami pun terus berupaya memasifikasi informasi itu. Dan ketiga, hal-hal yang telah dilakukan pemerintah di dalam konteks peran wanita di dalam memasuki atau mengisi ruang di Indonesia ini adalah bagaimana perlindungan dan juga aksesibilitas, tidak hanya pendidikan, pelatihan, dan di dalam dunia kerja itu. Kami terus memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder untuk bisa melindungi tenaga kerja. Maka di sore hari ini apresiasi yang tinggi kepada CNBC yang terus memasifikasi di ruang yang sangat nyaman ini sebagai bagian hadirnya pemerintah. Mari kita nikmati karena akan ada pembicara-pembicara yang hebat untuk bisa bersharing kepada kita semua. Akhirul kalam, sekali lagi selamat menikmati acara ini. Mudah-mudahan salam hangat dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Estiarti Haryani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya, kata kuncinya tadi adalah edukasi. Edukasi ini sangat penting sekali tentunya untuk mewujudkan Indonesia emas. Dan pemirsa dan hadirin sekalian, setelah ini kita akan segera mulai sesi talk show kita yang pertama dengan tema yang juga bersangkutan dengan opening speech kami tadi. Educate, elevate, empower, women leading the way. Dalam setiap periode sejarah, perempuan telah memainkan peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam membentuk budaya dan peradaban. Dari para pejuang hak asasi manusia hingga pemimpin global yang memimpin dengan ketegasan dan juga kecerdasan, perempuan telah terus menginspirasi generasi muda untuk bermimpi lebih besar, berjuang lebih keras dan juga mencapai lebih banyak. Baik, tema menarik kali ini akan dipimpin oleh moderator dan juga rekan saya. Please welcome Maria Katarina. Maggie, terima kasih banyak. Maggie, terima kasih sudah membuka acara Top Women Fast 2024 dengan sangat gembira, dengan sangat meriah, dengan sangat luar biasa. Seperti tadi juga sudah dibuka pada acara sore hari ini, kita harus berteman dengan cuaca ya. Jadi kita harus enjoy di suasana romantis. Ini kita bikin romantis aja, setuju? Setuju ya, nggak apa-apa, rintik-rintik sedikit. Yang penting kita harus tetap bersemangat, beri support untuk perempuan-perempuan Indonesia. Baik, perempuan ini mewakili setengah dari populasi dunia. Dengan demikian mewakili setengah dari potensi dunia juga. Sayangnya ketimpangan gender membuat perempuan masih terus jadi korban diskriminasi. Sehingga tidak bisa merealisasikan kontribusinya untuk dunia. Sesi ini akan membahas bagaimana perempuan-perempuan yang educated and empowered bisa leading the way. Bahkan di bidang-bidang yang sering dianggap sebagai dunianya laki-laki. Jadi perempuan sekarang sudah tidak bisa diremehkan lagi ya. Semuanya sudah harus sejajar dengan pria. Langsung saja saya akan undang narasumber yang hebat-hebat luar biasa yang akan memberikan influence, semangat, insight tentang bagaimana perempuan bisa berpartisipasi dalam dunia saat ini ya. Saya akan undang untuk bergabung bersama dengan saya ke depan Direktur Utama Perum Damri Ibu Setia and Milatia Mumin. Berikan tepuk tangan Ibu Setia. Selanjutnya staf khusus Presiden RI, Sociopreneur and Author Angki Yudhistia. Cantik sekali. Hai Kakak Angki, apa kabar? Silahkan. Dan yang ketiga adalah Content Creator Indonesia Culture Enthusiast Rania Yamin. Hai Rania. Hai. Apa kabar? Baik. Ladies, baik. Alhamdulillah, boleh dipakai mic-nya. Kita di sini perempuan-perempuan ya, di tengah cuaca mendung tapi masih terus bersemangat ya. Baik Bapak Ibu dan juga
perempuan-perempuan hebat yang ada di sini. Ini sedikit mungkin saya kasih latar belakang backgroundnya ya. Kalau yang di sebelah saya ini Bu Setia N. Milatia Mumin, beliau adalah salah satu Sri Kandi BUMN dari komunitas para perempuan yang sedang menjalankan amanah sebagai direktur di lingkungan BUMN saat ini Ibu ya. Menjabat sebagai Dirut Perum Damri sejak 2017, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama dari 2018. Oke. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perum Damri dan pernah berkarir di sektor transportasi, kereta api, bus. Itu dunianya kurang laki-laki apa coba, kereta api, bus, ada perempuan cantik ada di tengah-tengah situ ya Ibu ya. Kemudian kalau yang di tengah-tengah ini Kakak Angki Yudhistia. Pasti semua juga sudah tahu kalau beliau saat ini adalah sebagai staf khusus Presiden RI, sociopreneur dan juga author yang hebat sekali, luar biasa. Saya termasuk salah satu yang sering sekali melihat gitu aktivitasnya Kakak Angki di media sosial. Yang jelas beliau ini pernah menulis beberapa buku, salah satunya adalah Perempuan Tunarungu, Menembus Batas dan Become Rich as Sociopreneurs. Itu sangat-sangat menginspirasi. Thank you banget Kakak Angki sudah hadir di sini. Dan yang ada di pojok ini ada Kakak Rania Yamin, Rania Maheswari Yamin, putri dari Keraton Mangkunegaran Solo. TikTok saya sering beberapa kali kamu FYP, aku jadi tahu kalau jadi putri Solo itu begitu ya kesehariannya ya. Kirain tuh ada beberapa hal yang boleh nggak boleh gitu ya, tapi as simple as a human, tetapi kamu masih tetap harus mengedepankan budaya Jawa gitu ya. Luar biasa, boleh dikepoin Instagramnya, TikToknya apalagi gitu ya. Ini benar-benar bisa memberikan inspirasi buat kita. Apa yang sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan hebat di sebelah saya. Nanti saya juga kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini boleh tanya langsung ke narasumber. Jadi bisa disiapin dari sekarang kira-kira mau nanya ke siapa. Tapi sebelumnya kita bicara mengenai perempuan dan kepemimpinan. Ini mungkin banyak yang sering kayak perempuan jadi pemimpin atau perempuan being a leader, bisa nggak sih gitu kan, mampu nggak sih? Apakah diskriminasi itu suka terjadi? Apalagi Bu Siti kan ya dunianya mostly laki-laki, male dominations, gimana tuh Bu? Bisa kok, ternyata bisa. Dan kalau di BUMN dari sebagian besar dari Direktur Utama Transportasi itu udah mulai banyak yang perempuan. Jadi bukan hanya sekarang di berapa persentase antara yang male and female? Maksudnya yang jadi dirutnya ya, yang pimpinan tertinggi itu ada 3. Jadi ada ASDP, saya, Pelni itu perempuan semua. Lalu sisanya tinggal yang laki hanya Garuda sama kereta api. Malah banyakan perempuan, sekarang tepuk tangan ya. Ternyata banyak banget perempuan-perempuan yang jadi di pucuk pimpinan tertinggi ya. Kalau Kakak Angki ngerasa gak sih, kalau pernah ada diskriminasi antara kayak perempuan, laki-laki gitu, apalagi cewek emang bisa gitu ya, atau cewek ngeblend gak sih, satu pikiran gak sih sama male thing gitu, pernah gak sih kayak gitu? Kalau diskriminasi berdasarkan pengalaman sih nggak ada. Karena kenapa? Karena di era teknologi, sosial media sekarang, semua itu kita melihat setara. Karena perempuan, laki-laki dengan gaya kepemimpinannya itu kan beda sebenarnya. Tapi kita satu tujuannya apa sih? Karena kepemimpinan perempuan sama laki-laki itu kan kita bicara tentang pengaruh. Bagaimana seorang perempuan itu bisa mempengaruhi, bagaimana seorang laki-laki itu bisa mempengaruhi, bedanya itu di mana sih? Gaya kepemimpinan. Kalau perempuan itu lebih ke inklusi, lebih ke empati gitu kan. Kalau laki-laki lebih ke kompetitif gitu lah. Terus lebih ke otoriter kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau dilihat diskriminasi sih so far zaman sekarang itu udah enggak, minim sekali. Dibilang 100% juga enggak ya. Enggak terasa lagi. Enggak terasa lagi. Jadi semua sudah terbuka ya. Ya, lapangannya perempuan kayak laki kayak pokoknya semua yang bisa kenapa enggak gitu ya. Betul. Harus bisa maju gitu ya Bu Setia ya. Oke, aku mau ke Rania. Rania ini kan lucu ya karena aku juga sering lihat TikToknya dan karena dia sering cerita kesehariannya dia sebagai seorang putri Solo. Kita coba kaitkan sedikit dengan Java traditions yang male itu ya kan, yang laki-laki itu selalu kayak diunggulkan atau mungkin didahulukan begitu ya. Aku nggak tahu sekarang di sana atau di tempat kamu seperti apa. Mungkin kamu bisa ceritain gitu ya. Itu pernah terjadi atau kadang kamu rasakan atau tidak? Atau sekarang justru malah memang
perubahannya bahwa kesetaraan itu sangat-sangat terasa. Baik, semoga suaraku kedengeran ya semuanya. Jadi yang lucu itu mungkin orang tahu aku sebagai perempuan yang gadis yang tinggal di lingkungan istana atau keraton. Tapi kan aku tumbuh besar sebenarnya di Jakarta Mbak, jadi bolak-balik tinggalnya. Satu hal yang lucu, orang kira aku itu tumbuh besar di lingkungan yang budaya patriarkinya tuh kental banget. Dalam artian ketika aku tinggal di dalam tembok keraton itu tuh yang ku hadapi tuh laki-laki kuat yang menguasai aku. Yang lucu enggak, tapi kenyataannya aku nggak tahu di keraton lain, tapi kalau di Mangkunegaran itu suara perempuan justru lebih diutamakan menurut aku. Suara eyang-eyang aku, eyang putri aku itu lebih didengar dibanding laki-laki. Jadi aku sama sekali sejauh ini di lingkungan keluarga belum pernah sekalipun bahkan mengalami budaya patriarki itu. Menurut aku nggak kental sama sekali di lingkungan istana yang aku tinggal. Jadi memaksa kehendak gitu ya, atau perintahnya one direction juga enggak gitu ya, bahwa selalu ada demokrasi, bahwa ada diskusi di dalam situ gitu ya, suaranya perempuan didengerin gitu yang ada di situ. Iya, bahkan ketika misalnya yang pemimpin Mangkunegaran atau rajanya, mungkin orang taunya itu pengen buat keputusan juga kadang bahkan minta izinnya ke perempuan yang di dalamnya dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba buat ini, buat itu. Bahkan yang sekarang, yang pemimpinnya yang sekarang Mangkunegoro ke-10, yaitu om aku, walaupun mungkin usianya sama aku cuman beda 6 tahun. Masih muda banget. Masih muda banget. Itu juga Gusti Bre ini kalau mau buat suatu keputusan, mau buat acara itu juga kadang diomongin dulu ke eyang aku, bahkan kadang ngobrol juga ke akunya. Jadi nggak tiba-tiba buat ini, tiba-tiba buat itu, pasti minta izin dulu. Jadi laki-lakinya pasti selalu mengutamakan suara perempuan sih. Oke, kadang-kadang sesuatu yang kita anggap kan dari luar kayaknya kayaknya priority laki-laki sebagai prioritas utama, ternyata enggak begitu juga begitu ya. It's so happy kalau dengar ternyata perempuan udah dapat porsi yang sama begitu ya, sudah dapat suara yang sama, itu aku bahagia banget, happy banget, apalagi ada yang hebat-hebat juga di sini. Artinya adalah kita sebenarnya terbuka akan persaingan juga gak sih Bu Tia? Karena juga kalau di BUMN kan ada porsi 25% ya begitu ya untuk jabatan atau di lingkungan direktur ya, di lingkungan BUMN ya. Ini seperti apa Bu? Porsi 25% itu kan belum lama ya, baru sekitar 5-6 tahun terakhir ya. Sebelumnya kan memang kompetisinya terbuka. Jadi kalau menurut saya sih di BUMN itu udah nggak ada lagi perbedaan laki perempuan. Jadi yang penting tuh adalah kapabilitas kita, lalu kemampuan kita, ketahanan kita terhadap tekanan yang pasti ya. Dan perempuan itu kan terlahir memang dia dibekali sama Tuhan, dia tahan sakit, ya kan, tahan stres kayak gitu ya. Karena begitu punya anak, jadi kayak waktu zaman saya muda, anak saya masih kecil, kadang sambil nyetir, sambil ngeliatin PR, sambil segala macam dikerjain sekaligus kan ya. Multitasking. Jadi barangkali itu kelebihan kita yang sebenarnya bagaimana kita mengasahnya aja. Dan di satu sisi kadang-kadang kita tuh suka terbentur sama persepsi yang agak-agak salah kaprah adalah bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu banyak sakitnya, banyak izinnya, banyak segala macam. Jadi pada titik-titik di mana terjadi kompetisi kita pada grade yang sama, pada kemampuan yang sama, kadang memang disitulah terjadi orang lebih suka melihat seperti ini laki-laki lebih sedikit masalahnya daripada perempuan. Tapi ternyata itu nggak benar. Karena perempuan itu punya kemampuan membangun ekosistemnya di belakang kita. Waktu kita ekosistemnya udah terbangun, semuanya akan baik-baik saja. Setuju. Tapi kita mundur dikit ya Bu Tia. Bu Tia kan sebelum di posisi ini pasti melewati proses juga gitu ya. Iya, dari kecoa kecil. Dari kecoa kecil. Wah enggak lah, sekarang udah jadi ikan paus gitu ya. Nah ini mungkin bisa diceritain, kalau dulu banget mungkin sekian puluh tahun Bu Tia berkarir kan, masa di mana perempuan dan laki-laki setara itu mungkin belum seperti sekarang. Dulu mungkin masih ada level of competitions yang membuat perempuan kayak selalu left behind, ketinggalan gitu ya. Nah Ibu sendiri merasakan seperti apa ketika berproses sampai catch up sampai dapat posisi sekarang? Ini keempat kali saya jadi CEO ya. Jadi
Gak usah tanya kalau gitu Maria. Tapi aku pengen Jadi, tahu ceritanya iya. Mutia. Dulu zaman saya baru-baru ini karir, karena dunia saya memang selalu dunia laki-laki, jadi male domination, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Itu memang kita butuh effort lebih banyak, adalah kita mesti 2 kali lebih hebat daripada yang sesama kita dalam kompetisi. Jadi baik dari sisi ketabahan, kesabaran, ya, nggak cuma masalah edukasi dan lain-lain gitu, tapi dalam segala hal tuh kita masih harus terlihat gitu. Dan pada titik-titik setelah middle level management itu orang udah nggak lihat lagi. Jadi benar-benar dilihat dari capacity sama kapabilitas kita. Itu yang terakhir. Tapi waktu menanjak sampai middle management itu tantangannya itulah yang cukup besar. Tapi ya namanya kita kan menikah, punya anak gitu ya. Ternyata sebetulnya gimana kita membangun tadi yang saya bicara, ekosistem di belakang kita itu bagaimana kita bangunnya, keluarga. Jadi sebetulnya itu bukan lagi halangan kalau zaman sekarang, apalagi ada teknologi dan lain-lain. Jadi memudahkan kita untuk bicara kayak gitu, memudahkan kita untuk komunikasi terus, ngontrol anak-anak. Jadi nggak ada kewajiban yang tersisihkan sebetulnya. Nah, kewajiban sebagai ibu, sebagai istri tetap dijalankan, tetap tapi sebagai dijalankan. seorang wanita yang punya karir di luar pun juga tetap balance gitu Betul. ya. Saya Mutia ada ya. saat-saat di mana anak saya pulang sekolah supaya PR-nya terkontrol. Jadi dia bikin PR-nya tuh di kolong meja kerja saya. Itu cuman perempuan yang bisa kayak gitu loh, cuman ibu yang Perempuan. bisa kayak Jadi gitu sambil ya. ngatur program-program untuk bos saya, tapi saya juga ngerjain PR anak-anak saya untuk ngontrolnya, lalu tugas-tugasnya. Kadang sambil gunting-gunting prakarya. Itu beneran cowok perempuan doang yang bisa kayak gitu ya. Tapi sedikit Bu, menurut Bu Tia, di tengah diskriminasi kadang kan kita dari perempuan single yang berkarir, menikah, terus kemudian punya anak tuh biasanya stigma yang muncul di lingkungan tuh adalah oh ya udah fokus sama keluarga, ya udah deh nggak bisa lagi nih dia punya challenge baru kayaknya karena dia repot sama anaknya, repot sama ininya. Sehingga banyak banget yang kemudian ya orang yang melihat sih sebenarnya seperti karir yang tidak bisa dilanjutkan. Padahal sebenarnya si ibu itu sih sebenarnya fine-fine aja. Gimana tuh dengan paradigma orang yang muncul ketika sudah berubah status apalagi punya anak tuh udah nggak bisa lagi. Sebetulnya ini yang paling kita sedih adalah kayak pada saat rekrutmen biasanya perempuan ya. Kalau di baik waktu saya sebelum di BUMN, karena saya baru pertama nih di BUMN, itu biasanya pada rekrutmen itu kalau dilihat dari intelijensi ya dari dan lain-lain, tes itu biasanya banyakan perempuan yang lulus. Tapi begitu level middle management mereka seolah-olah seperti disuruh memilih keluarga atau milih ada aja deh pokoknya seperti di simpang jalan. Tapi sebetulnya karena saya melewati masa-masa itu juga. Jadi waktu saya ambil S2 saya, anak saya umur 40 hari. Waktu itu di Amerika, jadi saya nggak punya siapa-siapa. Saya bisa pagi lariin dia, masih anak saya yang besar 6 tahun kebetulan dia atlet renang. Pagi nganterin subuh-subuh tuh saya udah ngasih makan dia, nganterin dia latihan berenang training, latihan berenang kejuaraan bukan latihan berenang itu jadi jam 7. Iya, buat kompetisi ya. Buat kompetisi lalu perlombaan. kemudian habis itu saya pulang ngasih dia makan sesuai dengan menu. Kalau di sana makannya diatur karena atlet. Lalu masih harus lagi nganter anak saya ke daycare karena saya harus kuliah ya. Makan siang saya kasih makan anak saya, balik ke daycare. Berapa tahun lari kayak gitu Bu? Kebetulan program 2 tahun saya selesaikan 18 bulan. Wow, berikan tepuk tangan luar biasa. Dan bisa dijalani ya Bu, 2 Bisa. anak, 1 40 Alhamdulillah, hari ya. alhamdulillah. Yang penting punya faith, punya keyakinan, punya kemauan, punya komitmen. Bahwa tidak ada yang perlu dikalahkan. Semua bisa dimenangkan dan difasilitasi. Makanya Iya. kalau ditanyain Cuman emang tidurnya minim. buat diri sendiri ya bisa dikalahkan ya Bu ya. Betul. Itu makanya kadang-kadang kalau suruh perempuan tuh suruh bagi berapa persen buat keluarga, berapa persen buat karir, berapa persen buat personal life gitu ya. Mereka bisa jawab 100% per masing-masing. Buat diri sendiri 100%. Masih ada me time. Masih Kalau ada me sore time. malam masih bisa dorong anak ke taman. Masih nemenin anak latihan baseball. Nah kan
bisa punya me time, masih bisa keluarga baik-baik aja 100%, cintanya, pekerjaan pun juga 100%, itu cuma bisa Tidurnya perempuan. yang enggak 100%. Tidurnya nggak 100%. Tepuk tangan dong buat Mutia, luar biasa. Saya mau ke Kak Angki. Tadi kan beberapa aku statement tentang perempuan yang kalau single, menikah, pas punya anak udah gitu ya, karirnya udah nggak bisa lanjut gitu ya. Kak Angki ini lebih spesial lagi gitu ya, dengan kespesialan yang dimilikinya. Apalagi kalau dalam tanda kutip ada perempuan-perempuan hebat di luar sana yang berprestasi pun walaupun dia disable gitu ya. Nah, kamu punya cerita tersendiri nggak sih melihat hal itu? Apalagi kamu juga sekarang kan aktif gitu ya di sana. Seperti apa nih Kak Angki? Iya, jadi mungkin teman-teman semua di sini lihatnya saya seperti biasa. Tapi siapa sangka sekarang adalah seorang perempuan berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu apa? Disabilitas. Karena saya tuh sebenarnya nggak bisa dengar. Harus menggunakan alat bantu sebentar. Nah, alat bantu, nih, harus pakai alat. Jadi alat saya ini nggak bisa dengar dari usia 10 tahun. Jadi kalau misalkan mau manggil, makasih. Kasih tepuk tangan buat Jadi Kak harus Angki. pakai alat. Jadi kalau mau ngobrol sama saya tuh harus lihat gerakan bibirnya. Jadi tapi kalau komunikasi dengan teman-teman disabilitas lainnya dengan menggunakan bahasa isyarat, misalnya kamu cantik gitu. Terima kasih, cantik. Terima kasih. Ya, sama-sama gitu dengan bahasa isyarat. Tapi karena kespesialan inilah yang membuat orang tua saya, khususnya ibu langsung berpikir kan, ini perempuan harus mandiri. Caranya mandiri dengan gimana? Pendidikan, dengan sekolah. Jadi harus sekolah setinggi mungkin. Karena jendela perempuan untuk menggapai mimpinya itu dengan pendidikan. Jadi awalnya saya pikir kenapa sih orang tua saya ini ketat banget, disiplin banget, maksa banget harus perempuan itu lebih berkarakter. Karena kata mamaku, perempuan cantik itu banyak, perempuan hebat itu banyak. Tapi perempuan berkarakter lah hanya perempuan-perempuan yang terpilih. Yang bisa mengembangkan dirinya sendiri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain gitu. Jadi saya hidup sesuai dengan prinsip itu. Nah, apalagi sekarang ini adalah ketika saya dipercaya diamanatkan menjadi staf khusus presiden, itu adalah menjadi perempuan disabilitas di ring 1 pula. Bisa kebayang susah, kalau dibilangin susah. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan senior-senior, beradaptasi semuanya. Apalagi kita Pak COVID pandemi kemarin semuanya pakai masker. Ya kan, semua pakai masker dan saya jelas nggak bisa dengar. Tapi apa sih yang bisa berkomunikasi dengan orang lain itu adalah sekarang teknologi itu udah canggih. Jadi ada teknologi yang jadi suara lalu menjadi tulisan. Jadi itu bukan satu-satunya menghambat saya harus menjadi paling belakang, tapi kita bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi kalau orang ngomong pakai masker saya deketin aja gini gitu kan. Jadi kita orang kenapa sih gitu kan, kalau gitu saya nggak bisa dengar gitu. Jadi itu yang membuat kita biasa aja, kita nggak perlu dianggap berbeda. Tapi kita perlu dianggap setara gitu. Sampai sekarang ini adalah saya ngambil S3. Wow, S3, wow. Ambil S3, S1, S2 saya komunikasi. Agak kontradiktif ya, udah tahu nggak bisa dengar ngambil S3 nggak bisa dengar tapi ngambil komunikasi pula. Tapi siapa sangka komunikasi lah yang membawa saya seperti ini. Sampai S3 pun jurusannya komunikasi dan kepemimpinan gitu. Jadi baru pulang banget Mbak. Baru pulang kuliah. Ini baru pulang Baru kuliah. banget pulang kuliah hari Sabtu. Pulang. Wow, thank you banget. Boleh kita tadi ngomong terima kasihnya gimana? Terima kasih. Terima kasih, boleh dong teman-teman dicoba. Terima kasih. Kalau kita mau jawab sama-sama, sama-sama. Oh, sama-sama. Aku sudah dengar ceritanya. Aku masih mau ke kamu, Kak Angki. Kak Angki, ketika kan ada masa di mana tadinya kamu berarti nggak tunarungu, benar gak sih? Karena pas dari 10 tahun kamu baru Ya, mengalami betul, tunarungu. 10 tahun. So apa gitu yang terjadi gitu? Mungkin sedikit gitu dan apa yang kemudian membuat ibu, karena waktu itu kamu mention mama di situ yang membantu ya ibu, membuat kamu mengerti gitu akan itu kan masih kecil banget untuk memahami sesuatu pasti akan sulit ya kan? Ini Benar. seperti apa? Apalagi usia 10 tahun itu adalah masa remaja ya, masa remaja.
insecure terhadap diri sendiri itu pasti. Kita selalu lihat, oh dia lebih hebat ya, dia lebih keren ya, apalah artinya diri. Tapi mau sampai kapan sih kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi perempuan itu bagaimana kita tuh bisa lebih sayang terhadap diri sendiri. Kita harus pertama mulai sayang terhadap diri kita sendiri dulu. Kita mengempower dirinya sendiri dulu, baru kita bisa mengempower orang lain. Kembali pertanyaan pertama tadi, perempuan dengan mengempower diri sendiri, terus menikah, punya anak, terus become as the leader. Pemimpin itu kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu gitu. Kalau kita udah selesai, barulah kita bisa menikah. Karena kenapa? Kalau kita ekspektasinya terlalu tinggi, pernikahan itu kan nggak akan berhasil, nggak akan ada gitu kan. Jadi sebenarnya dengan perempuan kita tetap punya berkarir, tapi kita tetap bisa menikah tanpa harus menurunkan standarisasi kita. Yes, setuju, Betul. setuju. Caranya gimana? Sinergi dan kolaborasi. Jadi pentingnya perempuan tuh bisa berkarir tapi kita tetap bisa berkeluarga, itu adalah komunikasi kita dengan pasangannya kita gitu. Apalagi ketika kita punya mimpi. Gak mungkin dong habis itu kita menikah terus mimpi kita redup gitu aja. Terus kita punya anak. Terus kita harus menguburkan mimpi-mimpi kita. Nah, bagaimana kita bisa tetap menjadi diri kita sendiri? Kita tetap ada mencapai mimpi-mimpinya kita. Itu adalah sinergi kerjasama dengan diri kita sendiri dan juga dengan support sistemnya kita. Tepuk tangan dong buat Kakak Angki. Sedikit agak gerimis tapi mudah-mudahan masih bisa survive bertahan di sini begitu. Kita di sini juga kena gerimis ya. Saya ke Rania sekarang ya. Rania, kamu kan di lingkungan keraton walaupun kamu besar di Jakarta, tapi kan memang kamu hidup di lingkungan keraton walaupun kamu ada di Jakarta. Pernah nggak sih kamu dibebankan dengan perempuan tuh harus kayak gini, harus kayak gitu misalnya. Perempuan tuh harus pokoknya harus apapun yang nanti kalau tadi kamu bilang kan semua sebenarnya terbuka antara perempuan dan juga laki-laki. Tapi tuntutan yang lebih ekstra karena kamu sebagai salah satu orang dari keraton itu lebih kayaknya teman-teman gue nggak kayak gitu nih, tapi gue kenapa lebih ya daripada itu tuntutannya. Kamu pernah merasa begitu nggak? Lagi dan lagi nggak pernah. Oke. Kayaknya aku dididik oleh kedua orang tuaku, itu ada berdua di situ, papa mamaku, dengan sangat baik dan mereka berhasil membesarkan aku menjadi perempuan yang walaupun aku masih 21 tahun, aku bisa menyuarakan pendapat aku seluas mungkin di rumah. Walaupun aku punya 3 kakak laki-laki, tapi malah pendapat aku yang paling didengar satu rumah. Wah, Jadi aku ngerasa kadang kayak, oh abis papa aku yang memimpin lah istilahnya, oh kayaknya malah aku nih yang ngurusin kakak-kakak aku gitu. Jadi kalau ditanya tertekan atau enggak sama sekali. Mungkin pas SD, jadi pas aku masih kecil, orang tua aku tuh nggak bilang bahwa aku adalah cicit dari Muhammad Yamin, bahwa aku adalah keturunan Dr. Wahidin Sudirohusodo, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang bilang juga kalau aku mungkin cucu dari princess di Solo gitu, nggak ada yang bilang. Jadi aku tahu itu seiring aku bertambah dewasa, aku belajar dari pelajaran PKN sama IPS, baru ngelihat fotonya Muhammad Yamin terus kayak guru aku tuh bilang, ini kakek kamu mirip kan mukanya, alisnya sama persis. Akhirnya dari situ baru belajar, oh ternyata gue kayak gini ya latar belakangnya gitu. Dan akhirnya dari situ baru mulai ada sedikit tertekannya itu karena oh berarti aku harus jago juga dalam hal literatur. Sebenarnya dari orang tua aku nggak ada yang nyuruh sih, kamu harus ambil sastra ya. Enggak, dulunya mau ambil art atau apapun juga nggak apa-apa. Tapi karena udah terpapar sama bacaan buku Pramudia Anantatur dari aku kelas 2 SD. Oh my God, Iya lumayan. 2 SD bacanya Pramudia. Iya, karena di sebelah, jadi dulu suka tidur di kamar mama papaku, terus di sebelah kasur papaku tuh di side table-nya itu ada buku Pramudia yang rumah kaca. Dulu aku mikir kayak ini buku apaan, kelas 2 SD. Aku buka, kok bahasanya sama sekali aku nggak ngerti. Tapi karena aku kayaknya emang udah terbiasa gampang tertantang akan sesuatu, akhirnya aku coba pahami di umur pas itu 7 tahun. Terus akhirnya jadi mulai ngerti penjajahan, kolonialisme, budaya patriarki, itu dari buku-bukunya Pramudia. Mungkin akhirnya aku jadi lebih berani sebagai perempuan tuh karena bacaan juga sih Mbak, gitu.
Iya, kamu udah 2 SD aja kamu udah baca Pramudia Iya. Anantatur ya. Cuma sekarang kan memang kamu konsisten juga untuk mempromosikan gitu kan soal kebudayaan, nilai-nilai budaya, bahasa Indonesia juga. Nah, sebagai anak zaman sekarang gitu ya, Iya. kemudian kamu concerns dan fokus perempuan lagi gitu. Untuk lebih kepada campaign kepada nilai budaya. Ini seperti apa sih? Apa yang pengen kamu dapatkan? Atau apa yang pengen kamu share dan kamu bagikan? Jadi dari melalui berkebaya dan berkain, aku tuh sebenarnya pengen bercerita ke anak-anak perempuan zaman sekarang lah bahwa ya emang zaman dulu nenek moyang itu semuanya ya berkebaya dan berkain. Terus awalnya cuma 2021, pas itu iseng-iseng ngobrak-ngabrik lemari eyang aku, akhirnya jadi merasa nyaman pakai kebaya, cobalah aku iseng post di Instagram. Ingat banget pas itu Hari Kartinian 2020, awal pandemi. Tiba-tiba responnya bagus banget, orang bilang ih lucu banget kebaya kutu barunya, ini kebaya apa? Akhirnya aku ceritain di sini di Indonesia tuh ada berbagai macam kebaya, ada kebaya encim, ada kutu baru, ada kebaya Kartini. Terus aku ceritain juga di Mangkunegaran tuh kebayanya tuh yang paling sering dipakai apa, motif kainnya apa. Ternyata mengundang banyak perhatian yang tadinya aku pikir kayaknya anak muda zaman sekarang udah nggak peduli tentang masa lalu gitu. Tapi kan ternyata ya untuk kembali untuk ke masa depan kita juga butuh tengok-tengok sedikit ke yang lalu gitu sih. Dan aku merasa aku udah berhasil memengaruhi setidaknya satu Solo lah untuk terus berkebaya. Apalagi kalau misalnya mengunjungi Mangkunegaran, itu yang seumuran aku 90% udah pakai kebaya dan kain semua. Wow, luar biasa, boleh tepuk tangan dong buat Rania. Oke, langsung saja kita ke Q&A. Siapa teman-teman di sini yang mau bertanya, boleh bertanya ke Butia atau ke Kak Angki atau ke Rania, silakan. Boleh tunjuk tangan. Oh, yang depan dulu. 1, silakan. Coba boleh dibuka teman-teman, mikrofonnya belum terdengar suaranya. Yang mau tanya lagi boleh siapa? Boleh tunjuk tangan, nanti aku direct langsung. Selamat sore Ibu Setia. Ibu tadi bilang bahwa kalau di level rekrutmen tuh biasanya perempuan yang banyak yang unggul gitu ya Bu. Tapi ketika udah sampai level mid management banyak yang berguguran tuh. Biasanya sih karena dilema gitu ya Bu ya, pilihan karir atau keluarga. Nah terus kalau di perusahaan Ibu di Damri itu gimana caranya untuk mempromosikan atau mendorong perempuan-perempuan untuk nggak takut gitu mengambil peran yang lebih besar di perusahaan gitu, atau ada kebijakan khusus gak untuk memberikan dukungan gitu kan? Biasanya ada dilemanya itu biasanya soal anak nggak ada yang jagain di rumah gitu Bu, seperti itu. Dengan kakak siapa Kak? Halimah. Oh Kak Halimah, silakan. Terima kasih Mbak Halimah, Kak Halimah. Ya ini, apalagi kita kalau perusahaan male domination ya, pasti jumlah perempuannya cuman sedikit dalam persentase yang bisa mencapai ke middle management. Dunianya cukup keras, jadi di transport mana aja, udara, laut, darat, semuanya tuh dunianya dunia keras. Biasanya kalau udah gitu, karena kan seru juga ya kalau di kantor perempuannya banyak, jadi biasanya saya bahkan memimpin sesi-sesi khusus, semacam training khusus gitu ya, atau kayak semacam kita kumpul gathering tapi perempuan aja gitu, terus sharing bareng-bareng, dan pada saat capacity building itu biasanya kita utamakan karena jumlah mereka sedikit, jadi lebih mudah untuk mengutamakannya. Jadi dan itu kita empower terus, jadi kadang-kadang waktu dia punya masalah pun kita kadang-kadang walaupun kita bukan konsultan pernikahan atau konsultan keluarga, kita harus mau mendengarkan gitu ya. Karena kalau bukan kita yang turun sendiri untuk ikut membantu, men-encourage, meng-empower gitu ya. Kan orang itu biasanya dia percaya apabila dia melihat gitu ya. Jadi dia percaya bahwa itu bisa dikerjain bareng-bareng semua gitu. Jadi kalau kita cuman teori itu susah. Jadi yang beratnya buat kita sebagai pimpinan di situ kita harus jadi contoh. Ya, itu yang paling berat adalah kita harus
walk the talk, istilahnya apa yang kita bicarakan itu yang kita kerjakan. Jadi nggak boleh beda-beda, harus walk the talk gitu. Kalau kita bicara integritas, berarti kita integritasnya juga harus tinggi. Kalau kita bicara bahwa kita bisa multitasking, berarti kita juga kadang-kadang harus ngalahin capeknya. Tapi ini memang kalau untuk di male domination company, apalagi kalau operation based company macam kami, itu betul-betul memang kami memberi special attention khusus ya. Jadi perhatian khusus untuk empowering, untuk capacity building, untuk dapat peran lebih penting, walaupun tetap bahwa dia itu di ranking berdasarkan keahlian, kapasitasnya, kemampuan. Jadi bukannya asal misalnya dia cantik lalu dia naik, atau tetap. Karena perempuan pinter itu pasti terlihat cantik. Percaya deh sama saya. Waktu dia itu pandai, dia akan terlihat cantik. Waktu dia itu penuh tanggung jawab dan dia integritasnya sangat tinggi, dia akan terlihat sangat-sangat cantik. Jadi walaupun dia tidak bermakeup atau apa, pasti terlihat cantik. Jadi itu tapi tentu saja kita terus-menerus mengasah dan kadang-kadang nemenin untuk dia bicara karena problemnya banyak dan lain-lain. Seperti itu. Jadi mau nggak mau kadang kita harus turun langsung, tapi worth it. Semuanya itu buahnya manis kok biasanya. Makin banyak perempuan, makin merrier, makin happy kita. Karena ada teman gosip yang pasti. Ada teman gosip ya. Kurang lebih seperti itu Kakak Halimah. Ada lagi yang mau bertanya, satu ke Kak Angki atau ke Karania? Ada lagi? Aku aja lagi lanjut ya. Aku mau ke Kak Angki lagi. Kak Angki, sekarang kan kamu termasuk mewakili berarti ya salah teman-teman yang juga disabel mungkin, atau ada yang mau melanjutkan hidup atau mau melanjutkan karir atau apa yang bingung lah dilakukan. Mungkin kita juga di sini ada ibu yang punya anak juga yang sama gitu ya. Seperti apa sih gitu kalau kamu mungkin selama ini mendengar teman-teman yang butuh pendampingan, atau apa sih yang kamu lakukan gitu agar mereka tetap bisa menyayangi diri mereka sendiri, sama seperti yang kamu bilang tadi ya. Itu sebenarnya the simple word tapi it's hard thing to do sebenarnya. Susah untuk dilakukan kan, karena menerima itu kan sesuatu hal yang berproses panjang. Seperti apa Kak Angki? Betul, semuanya itu butuh proses Mbak. Ibaratnya kita tuh sebagai perempuan yang berkebutuhan khusus, kita tuh pasti dianggap orang nggak mampu, dipandang orang sebelah mata, dianggap orang nggak mampu dan nggak bisa apa-apa. Buat apa kamu cita-cita tinggi kalau ujung-ujungnya kamu akan kesulitan nanti ke depannya gitu. Saya melewati proses-proses itu di mana kita dulu mau sekolah yang bagus itu susah untuk yang mengerti penyandang disabilitas, ya kan. Kita mau keliling daerah, transportasinya masih sangat minim dan terbatas untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu macam-macam ya, ada yang motorik, sensorik, intelektual, mental, ganda, banyak ragam-ragamnya gitu. Terus mau aksesibilitas gedung, macam-macam, itu semua tuh terbatas. Hidup kita tuh terbatas. Tapi apakah itu menguburkan mimpi? Enggak. Gimana caranya kita bisa mengubah menjadi agent of change? Itu siapa lagi sih kalau bukan kita? Kalau kita menunggu orang lain untuk berbuat sesuatu mau sampai kapan? Kenapa tidak kita nggak mulai dari diri sendiri dulu? Itu dimulai dari dulu saya tahun 2011 saya membuat yayasan untuk mengempower disabilitas, untuk meningkatkan soft skillnya mereka, hard skillnya mereka supaya mereka lebih percaya diri. 13 tahun berjalan, teman-teman penyandang disabilitas yang pernah ikut kelas kami, mereka sekarang sudah pada kerja di BUMN. Wow. Kerja di beberapa perusahaan swasta. Boleh dong kasih tepuk tangan, wow. Jadi semua orang itu punya kesempatan. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu bisa menjadi navigator. Menjadi navigator seperti apa? Kita bisa menciptakan bagaimana Indonesia ini yang ramah, nyaman, aman untuk penyandang disabilitas. Caranya gimana? Karena kalau dulu saya dimulai dari filantropi ya kan, terus akhirnya bisa menjadi mendukung kebijakan publik gitu. Nah,
ketika saya ditarik sama Pak Presiden bertanya, apa yang harus negara lakukan? Itu kan diskusi, jadi teman diskusi dengan Presiden. Lalu saya jawab, Pak, negara harus hadir untuk penyandang disabilitas karena jumlah penyandang disabilitas itu 22,9 juta jiwa. Hampir 10% jumlah penduduk kita di Indonesia. Jadi caranya adalah tentu dengan kebijakan, kita punya undang-undang. Disabilitas punya undang-undangnya yang dulu gak terlalu maksimal, terus kita punya undang-undangnya. Lalu bersama Pak Presiden dan jajaran menteri, kita berhasil mensahkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Dan semuanya itu mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan semuanya. Dan itu hanya 1,5 tahun kita berhasil mengesahkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Gitu. Artinya apa? Untuk menuju Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas, memang dimulai dengan pemerintah. Pemerintah itu nggak tutup mata kok. Pemerintah itu nggak antipati, enggak. Tapi kami berusaha mendengarkan, kami berusaha untuk memberikan masyarakat yang inklusi. Yang inklusi untuk penyandang disabilitas supaya penyandang disabilitas itu mandiri secara ekonomi, mandiri secara lingkungannya. Memang belum sempurna sih Mbak, tapi setidaknya kita mulai. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Kak Angki. Justru karena ada Kak Angki di sana, jadi sebenarnya bisa jadi corongnya masyarakat juga gitu ya, teman-teman yang membutuhkan itu. Makanya tadi ada banyak peraturan yang sudah disahkan gitu dan akhirnya teman-teman semua bisa dapat kesetaraan, baik teman-teman disabilitas juga. Thank you so much loh Kak Angki, luar biasa sekali. Nah aku mau ke Rania sekarang. Kamu masih muda banget tapi kamu udah banyak melakukan untuk Indonesia. Karena itu kayak hal kecil sih emang. Tapi mungkin di teman-teman Gen Z sekarang itu bukan hal kecil. Karena memang banyak yang tidak tahu kan tentang budaya, tentang apa yang kita punya gitu ya. Karena memang sudah eranya mungkin sudah berbeda. Nah kamu ingin ini dibawa kemana nantinya? Campaign-campaign yang sudah kamu buat, sesuatu yang sudah kamu influence sangat luar biasa. Kamu pengen seperti apa nanti? Kamu pengen lihat nanti Rania 5 until 10 years tuh seperti apa sih dengan campaign ini? Karena aku benar-benar sangat yang luar biasa bangga banget apalagi kalau ngelihat konten-konten kamu tuh aku ngerasa kayak wow gitu. Kamu masih muda tapi kamu udah punya kesadaran yang luar biasa akan cinta tanah air dan bangsa. Jadi karena kalau di generasi aku kan attention span-nya anak-anak zaman sekarang tuh singkat banget ya. Karena kan nggak semuanya suka baca buku. Jadi emang paling gampang itu memengaruhi atau menginfluence anak-anak seumuran aku tuh lewat konten. Cuman sesingkat reels yang 50 detik atau TikTok yang 12 detik aja tuh kalau dibuat bermakna dan padat banget tuh bisa masuk ke otak mereka. Jadi selama ini mungkin orang kira aku cuma terima endorsean skincare atau apa di TikTok, padahal yang itu bukan yang pengen aku lakuin. Mungkin aku kadang emang bahas keseharian aku, dandanan aku kayak gimana, tapi di setiap konten itu aku diem-diem tuh masukin narasi. Jadi di tengah mereka lagi ngeliat aku make up-an, tiba-tiba aku cerita soal linguistik. Kayak gak ada angin gak ada hujan, aku masukin aja itu. Karena kalau enggak, ya mereka nggak akan belajar gitu. Mau sampai kapan konten di TikTok tuh cuman orang-orang joget gitu. Mungkin nggak apa-apa itu terjadi. Tapi kalau akhirnya 90% dari isi TikTok cuman itu doang, nggak bisa dong. Awalnya aku juga kurang suka sama platform itu. Aku baru download TikTok itu awal tahun lalu. Jadi cukup telat. Dan gimana caranya aku suka aplikasi itu? Ya emang aku harus selaras dengan zaman ya, harus ngikutin apa yang anak-anak suka. Aku juga sebenarnya nggak bisa dibilang campaign juga sih Mbak, karena aku nggak ada judul kayak Rania berkampanye atau hashtagnya nggak ada sama sekali. Jadi emang sangat-sangat halus apa yang pengen aku sampein. Nggak cuman soal literatur, linguistik dan segala macam. Aku juga kadang nyampein informasi tentang naskah-naskah kuno di Indonesia, zaman-zaman kerajaan Mataram, Sriwijaya, Majapahit itu kadang aku singgung juga di konten aku. Sejarah Ibu kita Kartini yang nggak cuman tentang bisa emansipasi wanita, tapi juga kenapa sebenarnya Ibu kita Kartini itu yang melestarikan kain juga. Pada banyak yang nggak tahu kalau misalnya salah satu alasan kenapa aku akhirnya berkain hampir setiap ada acara dan setiap hari itu karena bukan dibilang aku obsesi sama Ibu Kartini, tapi aku itu belum lama mempelajari bahwa dia itu sebenarnya yang perempuan pertama di usia 17 tahun yang bawa kain batik
ke pameran di Belanda. Dan itu menurut aku luar biasa banget sampai mendorong aku untuk, aduh pas itu aja dia umur 17 tahun loh bisa bawa kain ke Belanda ke pameran dengan booth yang namanya Java dulu. Terus Ratu Wilhelmina aja pas itu datang ke booth itu dan terkejut dan baru tahu kalau oh Indonesia tuh menghasilkan ini gitu. Akhirnya aku juga pengen banget sih masukin narasi itu ke salah satu konten-konten aku karena selama ini kan belum lama pas tuh Hari Kartini ya. Itu banyak banget yang belum tahu. Orang tuh biasanya sekedar merayakan Hari Kartini cuman dengan mereka berkebaya, berkain, terus langsung caption di Instagram, Selamat Hari Kartini. Padahal ternyata sebenarnya kan ada cerita di balik itu kenapa. Jadi yang pengen dalam waktu 5 atau 10 tahun, aku pengennya aku bisa sebegitu besar pengaruhnya dalam menceritakan sejarah sih. Nggak cuman pahlawan, tapi soal sejarah bahasa persatuan gitu. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Rania. Banyak hal ya jadi perempuan di tengah susahnya tantangan kehidupan ini gitu ya. Tapi ternyata perempuan-perempuan ini bisa luar biasa hebatnya. Nah ke Butia, ke depan Ibu pengennya perempuan tuh seperti apa sih? Apalagi maksudnya perempuan-perempuan yang lahir sebagai pemimpin saat ini source-nya menurut Ibu sudah cukup banyak atau belum sih gitu? Mereka-mereka yang sudah siap memimpin, siap bersaing, siap berkompetisi seperti apa sekarang? Dan apa kualitas yang harus dimiliki selain tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Butia? Yang pasti saya selalu berharap bahwa perempuan ke depan itu pasti lebih baik dari perempuan yang sekarang gitu ya. Karena continuous improvement itu jalan terus, lalu teknologi juga demikian membanjiri, jadi pasti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi saya pada waktu yang sekarang. Jadi itu harapan saya. Kalau ditanya bagaimana ya jadi perempuan ya jadi orang biasa aja sebenarnya paling gampang. Paling gampang jadi perempuan tuh jadi orang biasa ya. Tetapi dengan achievement yang luar biasa. Tapi kalau ditanya caranya itu kembali lagi waktu kita jadi orang biasa kita tuh nggak pernah berhenti untuk kepengen jadi lebih baik ya. Jadi tapi kalau kita ngerasa bahwa kita sudah luar biasa, itu biasanya kita berhenti di situ. Jadi saya selalu mencoba untuk jadi orang biasa aja. Jadi di luar dari pekerjaan, di luar dari jam-jam kerja saya jadi Tia yang bersihin halaman, yang ngelukis, yang jadi orang biasa, yang bisa ke pasar, yang kemana aja. Jadi dengan begitu saya tidak terbebani oleh profesi bahwa saya punya kontrak kerja yang memang cukup berat gitu ya, karena saya ditugaskan harus mentransformasi satu perusahaan yang operasinya dari Sabang sampai Merauke dengan 46 cabang dengan lebih dari 5.000 orang di dalamnya, isinya banyakkan laki-laki, lalu harus merubah brand image-nya dari brand image yang biasa aja harus dirubah segala macam. Jadi saya harus balik pada waktu di rumah ya jadi orang biasa. Jadi bagaimana kita bisa membalance beban kerja yang kita punya. Kan sebetulnya kebebanan kita dibilang perempuan hebat. Sebenarnya kan kita biasa-biasa aja gitu. Cuma menjalani tanggung jawab yang dikasih ke kita. Jadi beban sebetulnya buat saya dibilang perempuan hebat, perempuan pinter itu bingung gitu. Kadang-kadang apa hebatnya sih saya karena gitu. Emang perempuan ya harus begitu gitu ya. Perempuan tuh ya dijalanin ya begitu. Begitu ada tanggung jawab di depan kita, ya kita kerjakan sepenuh hati, sebisa mungkin seperti kita membesarkan anak-anak kita gitu kan. Seperti kita ngejalanin hidup kita, bahwa kita rasanya perempuan tuh di dunia sungguh-sungguh loh kalau hidup ya. Kalau menurut saya sangat sungguh-sungguh untuk hidupnya. Betul. Jadi sebetulnya itu jalannya bareng aja. Jadi gimana caranya ya jadi diri sendiri yang pasti, nggak usah takut bahwa nggak usah takut bahwa kita kadang berbeda dengan yang lain ya, tapi menjadi diri sendiri, jadi orang biasa aja, sebetulnya itu bekal menjadi kita lebih baik ke depannya. Karena kita selalu punya target jadi kan. Karena kita ngelihatnya kita orang biasa aja gitu loh. Jadi makanya dari tadi dibilang perempuan hebat, saya jadi deg-degan. Apa iya gitu ya. Tapi memang hebat kok ya. Tepuk tangan buat Butia dong teman-teman ya.
Saya ke Kak Angki. Kak Angki, ini mungkin buat perempuan-perempuan di luar sana yang merasa punya kekurangan di dirinya begitu ya. As a fisik ya, mungkin kalau Kak Angki sudah berhasil lah begitu melewati itu, tapi dia belum berani atau mungkin masih bingung caranya gimana gitu ya. Apa pesan yang mau kamu kasih ke perempuan-perempuan hebat di luar sana apapun kondisinya, Kak Angki? Oke, untuk menjadi pemimpin perempuan yang futuris masa depan, itu memang bagaimana, itu semua ada histori ya. Bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu untuk memahami kehidupan kita saat ini dan mempersiapkan masa depannya kita. Artinya apa? Kita sebagai pemimpin itu tidak hanya untuk memimpin diri kita sendiri. Kita sayang sama diri kita sendiri, kita peduli sama diri kita sendiri. Dan langkah berikutnya untuk kita bisa memimpin yang berdampak kepada orang lain. Sehingga orang lain itu merasa bahwa ada harapan ke depan dengan kondisi apapun. Sampai di titik level tertinggi seorang pemimpin adalah dia harus menciptakan pemimpin-pemimpin baru untuk mewujudkan Indonesia yang jauh lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat Kak Angki. Dan buat Rania, perwakilan generasi muda yang luar biasa. Dunia ini ke depan nanti buat generasinya Rania. 20 tahunan ke bawah semuanya gitu ya. Semuanya akan ada di tangannya Rania. Tapi sekarang apa yang kamu harapkan khususnya untuk generasi muda seusia kamu, perempuan, apalagi dengan paparan teknologi yang luar biasa di era sekarang supaya bisa tetap jadi smart women, tetap jadi perempuan yang memang berkualitas ke depannya gitu ya. Karena kan era sosial media ini masif sekali gitu yang ditawarkan, disruptif teknologi juga luar biasa. Influence-nya kalau dulu mungkin sangat terbatas, sekarang dari mana-mana. Nah, seperti apa supaya bisa memanfaatkan momen itu seperti yang kamu sudah lakukan untuk bisa menjadi seorang perempuan yang memang berkualitas ke depannya, Rania? Sebenarnya sederhana banget, ini jawabannya akan sangat pendek, yaitu jangan takut berkarya. Karena kalau bisa dilihat Mbak, zaman sekarang tuh apalagi seumuran aku, itu semua brand lokal, hampir semuanya yang ownernya itu perempuan. Dan semuanya itu hasil karyanya diterima baik oleh masyarakat, mau itu parfum, celana, bando lah apa, semuanya itu perempuan yang buat. Jadi ya emang jangan takut berkarya. Karena aku juga awalnya, aku tuh juga suka nulis. Dalam beberapa tahun ke depan aku pengen merilis kumpulan puisi aku. Wow, ditunggu loh. Luar biasa ditunggu ya. Iya, makasih loh. Terus awalnya itu sebenarnya ratusan puisi yang udah aku buat itu dari aku SMA. Tapi aku sama sekali nggak berani mengupload di media sosial karena aku mikir aduh takut dikira terlalu sentimental, terlalu romantis, padahal masih muda ngapain sih terlalu dalam perasaannya. Aku segitunya takut sampai akhirnya nggak aku publish sama sekali. Tapi akhirnya kemarin aku memberanikan diri untuk ya udahlah, orang mau ngomongin apa, mereka juga nggak ngurusin hidup gue gitu. Akhirnya aku post aja di Instagram dan ternyata banyak yang mau banget ngelihat puisi-puisinya. Jadi akhirnya aku mulai ya paling 2 minggu sekali aku pelan-pelan post tulisan aku gitu. Jadi emang intinya jangan takut berkarya karena kalau nggak ada omongan orang ya lo juga nggak akan maju istilahnya gitu lah. Gitu aja sih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Rania Yamin. Tepuk tangan juga untuk narasumber saya hari ini, Direktur Utama Perum Damri, Ibu Setia N. Milatia Mumin. Staf khusus Presiden RI, Sociopreneurs and Author juga Angki Yudhistia. Thank you, terima kasih. Ibu Tia juga terima kasih. Dan Content Creator Indonesia Culture Enthusiast Rania Yamin. Jadi perempuan tuh nggak usah neko-neko, jadi biasa-biasa aja. Kita jalanin apa hal yang kita bisa lakukan yang ternyata juga bisa grabbing the world ya, meraih seluruh dunia dengan kelebihan dan kemampuan serta kesempatan yang kita punya. Jadi perempuan jangan pernah membatasi diri dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu ditakuti. Terima kasih banyak, luar biasa sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber saya bertiga ini, luar biasa. Kita nanti akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Saya kembalikan ke teman saya juga luar biasa sekali, ada Maggie. Baik, silakan. terima kasih Kak Maria. Ini educate, elevate, empower dan jangan takut berkarya. Karena top woman kita semua akan leading the way, leading Indonesia. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, untuk para speaker dan juga Kak Maria, mohon tetap di atas panggung.
Karena berikutnya sebagai bentuk apresiasi dari CNBC Indonesia kami akan memberikan penghargaan kepada para narasumber di sesi ini. Mohon tetap di atas panggung. Ya, kami ingin mengundang Direktur CNBC Indonesia Bapak Shanta Churanggana untuk memberikan penghargaan untuk para narasumber kita sore hari ini sebagai Most Inspirational Female Icon. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, ini adalah inspirational women yang leading the way, leading Indonesia. Ya, kita akan abadikan momen ini bersama. Ya, silakan posenya sudah siap. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kita posenya freestyle. Lebih maju sedikit teman-teman. Ya, wanita-wanita hebat kita semua. Ya, 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk semuanya dan juga sesi pertama hari ini. Ya, kami persilakan semua narasumber dan juga Kamaria untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan tentunya sebagai bentuk apresiasi dari CNBC Indonesia kami akan memberikan penghargaan kepada para sosok berikut ini. Kami akan undang bersama ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kategori The Most Inspiring Women Leader in Finance Industry, Ibu Novita Widya Anggraini, Direktur Finance PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, yang diwakili oleh Sri Kandi BNI Nyimas Sulistia. Senior Operational Risk Executive Wholesale and International Banking, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Dan kami ingin mengundang kembali Direktur CNBC Indonesia Bapak Shanta Churanggana untuk memberikan penghargaan untuk Ibu Nyimas Sulistia, Sri Kandi BNI. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman semua. Dan mari kita abadikan momen bersama. Agak maju sedikit. Ya, ya lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya ikut bergabung. Ya, 1, 2, 3. Lihat kamera. Di tengah, di kiri. Ya, di tengah sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, Ibu Nyimas. Ya, oke. Baik, hadirin dan pemirsa, setelah ini akan hadir sesi talk show kedua yang tentunya dengan tema yang tidak kalah menariknya, yaitu adalah Women in Science, Dilema, Tantangan dan juga Harapan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Top Women Fest 2024. Terima kasih teman-teman.